Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran informatika. Kali ini yang akan kita bahas tentang bahasa pemrograman dan penulisan algoritma. Bahasa pemrograman di sini kalian sudah saya suruh untuk mempelajari sendiri di minggu kemarin, yaitu di sini jenis-jenis bahasa pemrograman ada pemrograman prosedural atau terstruktur, pemrograman fungsional, pemrograman modular, pemrograman berorientasi objek, pemrograman berorientasi fungsi, dan pemrograman deklaratif. Di sini hanya akan saya bahas sekilas-sekilas saja ya. Untuk yang pertama yaitu pemrograman prosedural atau terstruktur. Pemrograman prosedural atau terstruktur adalah pemrograman berdasarkan urutan secara terstruktur. Jadi urutannya itu step by step. Langkah-langkah penyelesaian masalah dibagi dalam unit prosedur secara terpisah dari program induknya dan akan saling memanggil ketika program dijalankan. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan tipe prosedural atau terstruktur adalah Fortran, Basic, Pascal, C, dan COBOL. Yang kedua, pemrograman fungsional, yaitu berdasarkan teori fungsi matematika, sehingga lebih mudah mendeteksi kesalahan dan biasa diterapkan untuk tujuan penelitian ilmiah dan akademik. Contohnya yaitu LISP, Scheme, dan Haskell. Yang ketiga, pemrograman modular, yaitu pemrograman yang dilakukan dengan cara memecah program ke dalam modul-modul yang berupa subprogram dari program utama. Yang keempat, pemrograman berorientasi objek, yaitu memiliki data, variabel, properti, dan metode atau event atau prosedur yang dapat dimanipulasi. Contohnya C++, Java, PHP, dan Smalltalk. Yang kelima, pemrograman berorientasi fungsi, yaitu fokus pada fungsi tertentu saja, tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman, yaitu contohnya bahasa pemrograman SQL, HTML, dan XML. Dan yang terakhir adalah pemrograman deklaratif, yaitu pemrograman yang mendeskripsikan masalah dengan pernyataan dari memecahkan masalah dengan implementasi algoritma dalam ilmu komputer. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang penulisan algoritma. Dalam penulisan algoritma ini ada beberapa istilah yang harus diperhatikan. Di sini yaitu ada 5. Yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah konstanta, yang ketiga adalah jenis atau tipe data, yang keempat adalah ekspresi matematika, dan yang terakhir adalah prioritas operator. Kita bahas yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah nama yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu dalam sebuah program. Di sini dicontohkan nama B1, B2, jumlah. Ya, kalau dalam sebuah algoritma pseudocode itu diidentifikasi sebagai integer. Integer itu adalah bilangan atau angka yang dalam bentuk bilangan bulat seperti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi dalam bentuk angka bilangan bulat. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Pascal, nanti ditulisnya itu variabel B1, B2, jumlah itu adalah dalam bentuk variabel integer atau bilangan bulat. Tapi kalau dalam bahasa sih penulisannya integer, int ya. B1, B2, jumlah itu dalam bentuk int atau integer. Yang kedua, dapat dituliskan angka dengan syarat penulisannya setelah huruf. Jadi boleh menuliskan variabel itu dalam bentuk angka, tapi penulisannya adalah setelah huruf. Contoh di sini adalah B1, bukan 1B, tapi B1, B2. Kalau 1B, 2B itu tidak boleh. Jadi harus hurufnya dulu baru kemudian angka. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Berat badan 42 boleh, 20 tinggi itu tidak boleh karena angka ditulis lebih dulu. Yang ketiga, tidak boleh ada spasi tapi diganti dengan underscore, berat badan. Itu kan sebenarnya ada spasinya ya. Nah, itu boleh ada spasinya tapi harus dikasih
underscore. Tapi kalau penulisan pakai spasi seperti ini berat badan ini ya, kan ada spasinya, ada jarak. Ini tidak boleh. Nah, kalau begini boleh, ada spasi ini boleh. Ini ada spasi tapi spasinya diganti underscore boleh. Jelas? Tidak boleh ada dua atau lebih nama yang sama. Tidak boleh ada dua nama yang sama. Apalagi lebih nama yang sama, tidak boleh. Contoh di sini ada B ya. Harus dibedakan supaya tidak sama, yaitu B1, B2. Seperti itu. Tidak boleh menggunakan kata kunci. Kalau dalam bahasa Pascal kata kunci ada program, end, begin, var. Tidak boleh digunakan sebagai variabel. Kalau dalam bahasa sih ada hashtag include void, ini juga tidak boleh digunakan sebagai variabel karena ini merupakan kata kunci. Istilah yang kedua yaitu konstanta. Konstanta yaitu variabel yang mempunyai nilai yang tidak bisa diubah, tidak bisa diubah dan bernilai tetap. Maka nilai konstanta ditentukan pada saat pendefinisian. Contohnya, pi sama dengan 3,14. Nah, ini sudah ketetapan, sudah pasti. Jadi tidak bisa diubah. Nah, ini dari awal itu harus sudah didefinisikan bahwa pi itu adalah 3,14. Yang ketiga yaitu jenis atau tipe data, yaitu cara yang digunakan untuk menentukan jenis dari suatu variabel yang digunakan. Ya, contoh tipe data di sini ada 6 karakter, integer, string, real, boolean, dan array. Karakter itu terdiri dari satu huruf, bisa. Satu angka bisa, atau simbol khusus, tapi hanya satu. Contoh A, B, C, D, Z, angka 1, 2, 3, boleh ya, hashtag sama dengan, nah itu boleh, simbol tertentu boleh, tapi hanya terdiri dari satu. Integer adalah digunakan untuk mendefinisikan angka atau bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan seterusnya. String digunakan untuk mendefinisikan dari kumpulan karakter, contohnya aku, kamu, saya. Belajar Pascal, ini boleh, tapi ini maaf Bu Is ada kesalahan penulisan, ini seharusnya tidak boleh ada spasi, harus dikasih underscore. Jelas? Kemudian real itu berisi angka desimal, contoh 22,7, 3,14, 0,006. Nah, ini berisi angka, tapi angkanya adalah angka desimal. Yang kelima adalah boolean, yaitu boolean itu untuk pilihan yang hanya bernilai dua pilihan, bisa true atau benar, nah, bisa juga false atau salah. Jadi pilihannya hanya dua ini, true atau false. Yang terakhir, yang keenam adalah array. Array adalah tipe data yang terdiri atas banyak variabel. Contoh, nama siswa sebagai array siswa. Maka variabel penyusunnya adalah siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah ekspresi matematika. Ekspresi matematika itu ada dua macam, yaitu ekspresi aritmetika dan ekspresi logika. Ekspresi aritmetika ini sudah saya jelaskan di kelas 7 materi Microsoft Excel. Ini sudah ada ya, jadi plus itu untuk penjumlahan, ini untuk pengurangan, ini untuk perkalian, ini untuk pembagian, dan seterusnya. Ekspresi logika, ya, ekspresi logika itu ada perbandingan, ada logika. Yang perbandingan menggunakan simbol sama dengan, lebih kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Nah, kalau ekspresi logika yaitu ada and, or, nanti ada not, dan lain-lain. Yang terakhir, prioritas operator. Jika dalam algoritma terdapat operator aritmetika dan logika, maka prioritas utama adalah aritmetika dulu, baru kemudian operator logika atau perbandingan. Nah, di sini saya berikan contoh penulisan algoritma yang menggunakan prioritas ya. Ini tidak ada logikanya, tapi ini menggunakan operator aritmetika saja ya. Di sini ada 7 tambah 5 kali 6 kurangi 10. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operator perkalian. Kalau ada perkalian pembagian, maka yang paling kiri dikerjakan terlebih dahulu ya. Jika terletak di dalam kurung, maka operator yang ada di dalam kurung, ekspresi yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh di sini 7 tambah 5 kali 6 kurangi 10. Nah, ini yang dikerjakan lebih dulu yang 5 kali 6. Maka 7 ditambah 30 dikurangi 10. Baru kemudian yang kiri dikerjakan dulu, 37. 3 tambah 7
kurangi 10 dan seterusnya. Ini bisa kalian pelajari, ada di buku ya. Kemudian ini contoh-contoh ya, contoh-contoh operator aritmetika plus kurang ya. Kalau div modulo dalam bahasa Pascal, divnya itu tetap div, kalau modulonya disingkat mod. Kalau dalam bahasa C, divnya diganti bagi, modnya diganti persen. Mod itu sisa pembagian. Nah, anak-anak, kita lanjut pada pernyataan yang berkaitan dengan operasi dasar. Ya, kalau pernyataan input, algoritmanya adalah read. Output, algoritmanya adalah write. Penugasan, algoritmanya dalam bentuk panah alur ya. Kalau akhir pernyataan, algoritmanya dalam bentuk N. Tapi kalau dalam bahasa Pascal diganti read bisa read learn. Write bisa write learn ya. Penugasan bisa titik 2 sama dengan N bisa diwakili simbol titik koma ya. Kalau dalam bahasa C ya, input itu bisa diwakili dengan scanf. Output diwakili dengan printf ya. Kemudian penugasan diwakili dengan simbol sama dengan, dan pernyataan akhir diwakili dengan simbol titik koma. Nah, sekarang fungsi-fungsi yang sering digunakan. SQR. SQR itu fungsinya adalah untuk mencari kuadrat. Kalau dalam bahasa Pascal didefinisikan dengan SQR. Tetapi kalau di dalam bahasa C didefinisikan dengan POW. Kemudian ada lagi fungsi SQRT. Dalam bahasa Pascal itu SQRT. Dalam bahasa C sama menggunakan SQRT, artinya adalah akar kuadrat. Akar kuadrat ya. Kemudian dalam bahasa Pascal ada ln. Ya, ada variabel ln. Kalau dalam bahasa C dinyatakan dengan log. Kalau artinya adalah logaritma alami. Dalam bahasa Pascal ada eksponensial, itu diwakili dengan EXP. Kalau dalam bahasa C sama EXP, tapi artinya yaitu eksponensial. Demikian anak-anak untuk pernyataan yang berkaitan dengan operasi dasar dan fungsi yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Mohon dipelajari, ini ada di buku kalian halaman 58 sampai dengan 61. 62. Apabila ada yang kurang jelas, bisa tanya langsung japri ke WA-nya Bu Is ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk contoh-contohnya yang tadi yang tentang prioritas operator bisa dipelajari di halaman 61 sudah ada. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa juga tanya ke Bu Is secara langsung ya, japri. Monggo, saya terbuka. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.